13 hari sudah berlalu sejak meninggalnya Mbah Ganjul. Darwis masih dibayangi oleh rasa-rasa bersalahnya. Apalagi 3 hari terakhir ini, desah-desus mulai tersebar di seluruh desa Turi tentang banyak rumah-rumah warga yang sering diketuk saat tengah malam. Ada asumsi liar yang berhembus bahwa ketukan itu adalah ketukan dari arwah Mbah Ganjul yang tali pocongnya lupa dibuka. Ndak mungkin, saya ini ikut menurunkan almarhum Mbah Ganjul loh ke liang lahat. Saya juga ingat kalau Pak Kaum sudah membuka tali itu, sangkal Parmin sang penggali makam dalam obrolan sore itu di kedai kopi pinggir desa Turi. Walah, jadi semua ini apa penyebabnya? Apa mungkin itu adalah pegangan Mbah Ganjul yang lepas karena majikan sudah meninggal? Anggap salah seorang lainnya di kedai kopi itu yang kembali Parmit, jawabnya. Bisa jadi, tapi entahlah. Harusnya Mbah Jayus, Mbah Roso, sama Mbah Mangun tahu maksud dari semua ini, jawab Parmin yang segera dipotong oleh Bu Yati, sang pemilik kedai. Wah, mbok ditanyakan kotang Parmit ke mereka biar segera diatasi. Soalnya sejak Mbah Ganjul meninggal, warung saya ini semakin sepi saja kalau malam, sela Bu Yati sore itu. Iya Mbak Yu, sudah sejak 3 hari lalu saya juga sowan ke sana. Tapi beliau Mbah Jayus, Roso, Mangun ini lagi pada sakit semua, ndak bisa ditemui. Agak aneh juga, katanya para sesepuh itu sudah sakit sejak sehari setelah Mbah Ganjul meninggal, ucap Parmin seraya menyesap kopinya. Kembali ke rumah mendiang Mbah Ganjul, tampak sebuah pembicaraan singkat antara Darwis dan ayahnya yang sore itu hendak pulang lagi ke luar kota. Yakin kamu Le mau tinggal di sini sendirian? Ikut bapak saja toh, nanti akan bapak siapkan kamar di sana, tawar Pak Dirja kepada Darwis saat itu. Ndak dululah Pak, mungkin besok setelah 40 hari Mbak Kakung, itu pun kalau Darwis mau, tolaknya tanpa memberikan alasan yang jelas. Ayahnya tak heran dengan perangai Darwis. Ia sepertinya tahu kalau ada sesuatu yang tengah membebani anak itu. Hingga akhirnya Pak Dirja pun memancing dengan umpanan yang sangat tepat. Kalau memang Le kepikiran wasiat simbahmu, ucap Pak Dirja yang seketika membuat Darwis terkejut. Loh, kok bapak tahu? Jawab Darwis. Ya, tahulah. Wong bapak juga berkali-kali diberi wasiat itu kok. Bahkan dari bapak masih seumuran kamu, jawab Pak Dirja yang semakin memancing beribu tanya di otak anaknya itu. Kok bapak ndak bilang? Berarti bapak tahu di mana kain romeng itu? Tanya Darwis lagi. Wah, ndak tahu kalau itu. Sudah toh, ndak usah dipikirkan. Sebuah wasiat itu boleh kita turuti selama itu masih masuk akal dan orang ngeneh-ngeneh. Tak wajar kalau bendong mayit itu akan ngeri toleh. Yang benar saja, kita harus memasukkan itu ke dalam pusara Mbah Kakung. Apa ndak menyalahi aturan agama? Kata Pak Dirja yang sebenarnya menyiratkan kalau ada sebuah ketidakcocokan antara dirinya dengan mendiang Mbah Ganjul. Oh begitu, tanggap Darwis singkat. Meski alasan Pak Dirja cukup masuk akal, sebenarnya di titik Darwis agak tidak setuju. Apalagi juga berkaca pada kejadian ganjil yang tempoh hari dia alami, yang sayangnya belum ia ceritakan kepada siapa-siapa. Bapak dengar enggak? Kalau belakang ini katanya banyak rumah tetangga kita yang diketuk-ketuk sama Dedemit, kata Darwis yang tiba-tiba merubah arah pembicaraan, yang mana membuat ayah menanggapi dengan sedikit terkekeh. Tahu, ada juga orang yang menyampaikan kepada bapak, dan sudah bapak klarifikasi juga, jawab Pak Dirja. Apa yang diklarifikasi Pak? Tanya Darwis yang kurang memahami. Jadi itu loh, Mbah Anarti Paring kemarin sempat nanya ke bapak, apakah pas Mbah Kakung dikubur kemarin tali pocongnya sudah dilepas apa belum? Orang-orang itu menyangka ketukan itu adalah arwah Mbah Kakung yang meminta tali pocong untuk dilepaskan. Sudah gila kan? Lawong bapak ini juga ikut memompong Simbah turun ke liang lahat kok, dan melihat juga kalau Pak Kaum sudah melepaskan tali itu. Beginilah orang-orang Turi. Sedikit-sedikit tahayul, tanggap Pak Dirja, yang membuat Darwis anaknya mengangguk-angguk kepalanya. Lagi pula, kalau ketukan itu benar-benar terjadi, kenapa selama ini kita tidak mendengarnya di rumah ini? Sudahlah, bapak yakin itu hanya isu yang sengaja disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tugas Pak Dirja yang cukup membuat Darwis sedikit berpengaruh. Betul juga ya Pak, tapi sepertinya paling tidak saya harus di rumah ini Pak. Paling tidak
sampai 40 harinya Mbah Kakung. Saya takut kalau kita nanti malah jadi bahan gunjingan, kata Darwis yang mengembalikan topik awal pembicaraan. Oh iya Lale, benar-benar, nanti pas 40 hari Bapak juga kesini lagi kok. Tapi yakin kamu ndak kesepian di rumah ini sendirian, ucap Pak Dirja. Beranilah Pak, kalau kesepian paling saya nyuruh Pak Ijo buat nemani saya tidur di sini, jawab Darwis yang mengatakan masih ada Pak Ijo sahabat yang bisa menemaninya tidur di rumah ini. Pembicaraan itu pun usai, bersamaan dengan mobil jemputan Pak Dirja yang sudah menunggu di depan rumah. Pak Dirja pun berangkat lagi ke luar kota untuk mengurusi pekerjaannya dan berjanji kepada Darwis kalau ia akan kembali lagi ke Turi nanti saat acara 40 harian Mbah Ganjol. Sore pun berganti malam. Nampak kediaman Mbah Jayus tengah terjadi pembicaraan yang cukup serius antara Mbah Jayus, istrinya, dan seorang nenek 70 tahunan yang bernama Mbak Pik. Beliau adalah dukun beranak sekaligus ahli suwuk dari desa sebelah. Malam itu Mbak Pik baru saja selesai mengobati Mbah Jayus yang konon sakitnya sekira hampir 2 minggu ini dikarenakan oleh sawan pati, yaitu penyakit sawan yang disebabkan oleh aura negatif dari orang yang meninggal. Gaesang meninggal ya Kang Gojul, membuat saya menginjakkan kaki lagi di desa Turi ini setelah sekian puluh tahun, kata Mbak Pik, yang kurang lebih menjelaskan bahwa setelah meninggalnya Mang Gajul, mulai sekarang sepertinya ialah yang akan menggantikan tugasnya sebagai tukang suwuk di desa Tangayang ini. Benar Mbak Yu, sepertinya jenengan bakal banyak diminta tolong sama orang sini, tanggap Basuri, istri Mbak Jayus. Semoga saja saya selalu diberi kesehatan di usia tua ini, sambut Mbak Pik yang tak lama kemudian ditimpal oleh Mbak Jayus yang mengatakan masih ada 2 orang temannya yang sepertinya butuh pertolongan dari Mbak Pik. Mbak Yu, sampai harus ke rumah Roso dan Mangun. Sepertinya mereka juga mengalami hal yang sama seperti saya, sela Mbah Yus yang saat itu mengatakan bahwa 2 temannya yaitu Mbak Roso dan Mbah Mangun juga tengah ambruk dalam waktu yang sama seperti dirinya, yaitu sejak hari setelah Mbah Ganjul meninggal. Oh iya Kang, habis ini saya ke sana. Memang begitu risikonya Kang. Kalau seorang tetua meninggal, yang sedih itu bukan hanya manusia hidup, para lelembut dan jiwa leluhur desa ini juga ikut merasa susahnya, sehingga itulah yang menyebar kemana-mana, ucap Mbah Pik yang ditimpal oleh istri Mbah Jayus yang tiba-tiba bercerita tentang rumah-rumah warga di desa Turi yang pintunya sering mendapatkan ketukan kala tengah malam. Apa benar begitu Buner? Tanggap Mbah Jayus. Kalau menurut orang-orang sini begitu, ini lagi rame-ramenya dibicarakan. Jenengan kan ndak tahu, wong sudah hampir 2 minggu ini jenengan ndak keluar dari rumah, tanggap Basuri. Tapi apa rumah kita juga ikut diketuk, kata Mbak Jayus lagi lada istrinya. Ndak sih, kalau setahu saya ndak pernah mendengar seperti itu, jawab Mbak Suri yang ditanggapi oleh Mbak Jayus dengan meminta pendapat Mbak Pik. Jika semisalnya rumor ketukan itu memang benar, apakah ada hubungannya dengan kematian Bang Ganjul? Wah, kalau itu saya tidak tahu. Pastikan dulu saja kebenarannya, ucap Mbak Pik yang terlihat tidak ingin berbicara lebih jauh tentang rumor ketukan itu. Ya sudah Kang, saya pamit dulu. Sekalian pergi ke tempat Kang Roso sama Kang Mangun, mumpung belum terlalu malam, pamit Mbak Pik yang sekaligus menyudahi obrolan itu. Menit pun berganti jam hingga tak terasa kala itu sudah menjelang tengah malam. Bersama dengan gerimis kecil yang tampak mulai turun membasahi desa Turi, sunyi sepi desa itu setampaknya sudah bertahan dari habis Isya sampai sekarang. Apalagi kalau bukan karena ketukan-ketukan itu yang sepertinya membuat sebagian besar warga 1 atau 2 pekan terakhir ini tak berani keluar rumah setelah petang menjelang. Kembali lagi ke kediaman Mbah Jayus. Malam ini adalah malam di mana akhirnya Mbah Jayus bisa tertidur dengan nyenyak, tak seperti kemarin saat belum mendapatkan suwuk dari Mbah Pik, yang mana hampir seminggu lebih Mbah Jayus selalu terbangun oleh perutnya yang tiba-tiba mual dan kepalanya yang tiba-tiba pusing. Mbah Suri juga kurang lebih merasakan hal yang sama. Ia malam ini akhirnya juga tertidur dengan tenang karena tidak lagi harus terbangun oleh Mbah Jayus yang meminta sesuatu saat tengah malam. Tapi di tengah lelapnya malam itu, di antara suara rintikan hujan yang menimpa genting rumah mereka, terselip ketukan-ketukan di jendela kamar.
Tok, tok, tok. Suara ketukan dari luar jendela yang terdengar beberapa kali hingga akhirnya membangunkan Mbah Suri. Istri Mbah Jayus itu pun terbangun dengan mata yang saat itu masih separuh terpejam. Ia merasa tak begitu yakin dengan suara yang membangunkannya itu. Sejenak pandangan mengarah ke arah jendela, tapi karena memang tidak ada apa-apa, ia pun kembali hendak melanjutkan tidurnya. Enggah sembari membalikkan tubuh untuk mendapatkan posisi ternyaman. Namun belum sampai ia kembali memejamkan matanya, sayup-sayup ia mendengar alis Mbah Suri seketika mengkerut untuk mencermati, hingga ketukan pun mendadak sirna berganti dengan matanya yang kini terbelalak setelah menyadari suara yang semula seperti kejauhan itu seakan-akan semakin mendekat ke arah rumahnya. Suara itu bukanlah ketukan, bahkan menurutnya lebih ganjil dari itu. Karena secara sekilas suara itu mirip dengan suara tahlil La ilaha illallah, yang mana jika boleh dicontohkan, suara itu seperti layaknya rombongan orang-orang yang menggotong keranda menuju pemakanan sambil bertahlil. Manusia gila mana yang ada memakamkan orang selarut ini, batin Mbah Suri saat itu. Suri memang bukanlah seorang pemberani, tapi ia juga bukan tipe orang-orang yang mudah untuk ditakut-takuti. Hal itu terbukti karena saat itu Mbah Suri justru berniat untuk memeriksa keanehan itu. Ia pun segera bangkit dan buru-buru keluar dari kamarnya. Bersamaan dengan suara mirip rombongan pembawa jenazah itu yang kian jelas terdengar, Mbah Suri bergegas ke ruang depan, mendekati jendela dan menyingkap tirainya seukuran bola matanya. Dan benar, tak sampai beberapa detik setelah itu terlihatlah rombongan ganjil yang berjalan melewati depan rumahnya. Dan bersamaan dengan itu, Mbah Suri juga segera menyadari bahwa kalimat yang diucapkan oleh rombongan iring-iringan pengantar jenazah itu bukanlah tahlil, melainkan ungkapan dalam sarapan kalimat bahasa Jawa yang berbunyi moliho moliho. Begitulah kira dalam pendengaran singkat Mbah Suri, yang mana kata moliho itu dalam bahasa Jawa mempunyai arti pulanglah. Mbah Suri masih terpaku dari balik singkapan tirainya itu, hingga akhirnya setelah rombongan jenazah itu sudah benar-benar lewat dan semakin jauh dari rumahnya, barulah ia sadar langsung bergegas kembali ke kamarnya. Astagfirullah, astagfirullah, ucapnya seraya berjalan masuk ke kamarnya. Mbah Suri pun naik lagi ke tempat tidurnya dengan ekspresi takutnya yang berusaha ia sembunyikan, namun saat itu mencoba untuk kembali rebahan. Tiba-tiba saja Mbah Jayus terbangun dan langsung berkata, "Siapa Bune?" tanya Mbah Jayus tiba-tiba, yang membuat Mbah Suri yang tengah gugup itu cukup terkejut. "Astagfirullah anu Pak," tanggap Mbah Suri yang tentu belum bisa merangkai kata-kata karena masih melihat suaminya tiba-tiba terbangun. Entah apa yang melatar belakangi pertanyaan Mbah Jayus itu. Yang jelas saat itu ia seperti paham dan mengerti kalau istrinya baru saja mengalami ketidakwajaran. Hingga ia pun kembali mengulangi pertanyaan, "Sampean itu lihat apa?" tanya Mbah Jayus lagi. Hingga tak lama setelah itu akhirnya Mbah Suri pun menjelaskan, baru saja ia melihat hantu pengiringan jenazah yang terkenal juga dengan sebutan Kromeleo melewati jalan depan rumah mereka. "Kromeleo, Pak, tadi mereka lewat depan rumah," kata Mbah Suri. Kromeleo digambarkan sebagai rombongan pengiring jenazah, seperti layaknya lampor. Kromeleo disebut-sebut bertanda datangnya musibah, apalagi melewati dan berhenti di sebuah wilayah atau desa. Mbah Jayus tertegun mendengar jawaban dari istrinya itu. Ia terlihat menarik napas panjang sembari berulang kali mengusap wajahnya. Pikiran Mbah Jayus seketika langsung tertuju kepada Darwis. Ia menduga kuat kalau cucu Mbah Gajul itu tidak benar-benar menjalankan wasiatnya. Seharusnya saya tahu kalau dari awal si Darwis itu memang tidak sanggup dan serius untuk menjalankan wasiat dari Mbah Gajul, kata Mbah Jayus tak lama setelah itu. Mbah Suri segera paham apa yang baru saja diungkapkan oleh Mbah Jayus. Karena memang sudah sadari tempo lalu ia juga sempat diberitahu suaminya tentang wasiat dari Mbah Gajul kepada cucunya itu. "Waduh, kok bisa-bisanya? Apa Darwis memang sengaja melakukannya?" tanggap Mbah Suri, yang kembali dijawab oleh Mbah Jayus dengan cukup bijak. "Entah sengaja atau tidak sengaja, yang jelas dia tidak tahu akibat yang akan ditanggung. Salah saya juga kemarin tidak memberi tahu risikonya.
Ganjul memang sudah mewasiatkan itu berulang kali, tapi menurut Darwis kakeknya itu bicara tentang wasiat itu hampir 3 tahun yang lalu, ketika Ganjul sendiri juga masih sehat, dan ditambahkan lagi bedong mayat itu malah hilang, kata Majayus yang setelah itu kembali mengatakan kalau semua itu sudah terlanjur. Sudah Bune, semua sudah terjadi. Sepertinya untuk beberapa hari ke depan seluruh desa memang akan ikut menanggungnya. Besok saya akan bicara dengan Darwis bersama Roso dan Mangun yang lebih paham tentang hal seperti ini daripada saya. Pas Majayus, wah Gusti Pangeran, ada-ada saja, ucap Mbak Suri, yang mana bersamaan dengan terdengarnya ketukan di depan pintu. Tok 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 tok. Duh, tanggapan Mbak Jayus dan Mbak Suri yang seketika terdiam dan saling menatap. Ketukan itu terdengar lembut namun bertahan cukup lama. Mereka berdua memilih untuk mengabaikannya, sehingga akhirnya ketukan itu pun berhenti bersamaan dengan suara gemuruh hujan yang tiba-tiba turun cukup deras. Bersambung part 3.